Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian pribadi dan keluarga pada Ahad ya. Pada Ahad di hari ini, yaitu di minggu ke-3 bulan November 2024. Nah, salah satu surat di Al-Quran yang merupakan favorit saya adalah Quran surat Ad-Duha. Kenapa? Nah, mari kita kaji bersama-sama. Setidaknya ini akan menjadi sebuah pembelajaran terbaik, terutama bagi diri saya yang masih harus banyak belajar. Karena usia kita semakin terus bertambah dan kita harus mempersiapkan hidup dan kehidupan di masa yang akan datang, khususnya di akhirat nanti ya. Terlepas dari mungkin kita banyak dosa atau apapun itu, tapi satu, kita harus memperbaiki diri ya. Walaupun sama, saya juga banyak sekali dosa demi dosa yang harus saya perbaiki semuanya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadduha 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 wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim ya. Baik, kita bacakan terjemahan dalam bahasa Indonesianya, kemudian mari kita kaji bersama-sama ya. Walaupun saya bukan seorang ahli yang agama, tapi setidaknya ini adalah bagi saya dan keluarga WR2F ini bisa menjadi sebuah hikmah yang terbesar. Karena surat Ad-Duha ini merupakan salah satu surat favorit bagi saya khususnya. Karena kenapa? Kata-katanya, kalimat demi kalimatnya, kalimat dalam Al-Quran ini begitu sangat indah sekali. Baik ya. Nah, Ad-Duha ini merupakan Quran surat ke-93, terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Makkiyah ya. Nah, jadi Ad-Duha itu kalau di bahasa Indonesia adalah waktu duha ya, waktu matahari sepenggalah naik. Nah, biasanya ini kalau untuk kita biasanya melaksanakan sholat duha ya, setelah subuh. Nah, selang nanti mungkin jam 6 atau mungkin jam 6 lewat dikit itu sholat syuruk, yaitu duha pertama. Kemudian duha di pertengahan kedua, kemudian duha yang ketiga yaitu jam 8 dan jam 10 ya kurang lebih. Nah, itu yang saya tahu sih. Nah, baik, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi ada 11 ayat nih. Yang pertama, ayat pertama, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Muhammad SAW, dan tidak pula membencimu. Nah, dalam keterangannya di 910 ini, yaitu saat turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhenti untuk sementara. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat ini guna membantah perkataan tersebut. Nah, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik
bagimu daripada yang permulaan. Nah, maksudnya akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedangkan permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Nah, biasanya saya juga ada lagi surat yang kedua yang saya suka dari Al-Quran, ya favorit saya, yaitu Quran surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah Laka Sodrok, nah, dan seterusnya. Nah, ini karena berbicara mengenai hal tentang setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan ini juga sedikit hampir mirip, yaitu bahwa akhir perjuangan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad SAW itu akan mencapai kemenangan-kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Nah, ada pula sebagian mufassir yang mengartikan akhirah dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya, dan ula dengan arti kehidupan dunia. Jadi setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat yang bagi kita sebagai muslim, insya Allah mukmin, muslimah, mukminah, ya, itu percaya bahwa sangat yakin dengan keimanan kita bahwa ada kehidupan setelah di dunia itu. Makanya namanya adalah hidup sebagai tempat kematian, tetapi tempat kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ayat 5, ya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Nah, kebingungannya ini adalah untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad SAW. Waktu itu di Gua Hiro kan. Nah, Quran surat Al-Alaq ayat yang surat yang pertama tuh. Yang pada saat penerimaan wahyu di usia 40 tahun. Lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau berhadiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, dan terhadap Tuhanmu, terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, jadi ibroh atau mungkin hikmah yang menurut pemandangan saya sebagai orang yang awam, tetapi insya Allah ingin berusaha menjadi yang terbaik dalam memahami kitab Al-Quran, karena walaupun bagaimana saya sangat yakin bahwa setelah hidup di dunia ini akan ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Nah, jadi ad-duha ini bisa dijadikan sebagai sebuah patokan, sebagai sebuah sandaran bahwa Allah itu sangat menyayangi semua hamba-hambanya. Ya, terlepas dari apapun takdir yang Allah berikan kepada kita semua, itu adalah merupakan hal yang terbaik dan harus kita jalani, harus kita syukuri, harus kita sabari. Nah, mungkin memang kalau berbicara sih sangat mudah, tetapi ya itu adalah perlu proses. Prosesnya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, salah satunya adalah dengan mencintai Al-Qur'an, dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Minimalnya adalah ya tadi, sholatnya diperbaiki, mengaji Al-Qur'annya, mencintai Al-Qur'annya terus untuk digiatkan lagi.